Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai. Kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sebuah video dari Menteri Perdagangan yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sejak kemarin sore itu warawiri di media sosial. Dalam video tersebut Zulhas tampak sedang berpidato dalam sebuah forum dan membuat candaan soal adanya umat Islam, terutama dari pendukung paslon nomor 2, yakni Prabowo Gibran, yang kebingungan karena harus mengucapkan kata amin ketika sedang sholat berjamaah. Ini jelas kaitannya dengan paslon nomor 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang sekarang ini menggunakan akronim AMIN, ya. Sementara Zulkifli Hasan menjadi pendukung paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Tapi masalahnya bercandaan Zulhas ini dianggap berlebihan, bahkan dinilai melecehkan ritual sholat karena kemudian dia mengait-ngaitkan dengan dukungan dan kecintaan kepada paslon nomor 2, yakni Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pak Kiai tahu, sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai. Kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak. Ya. Video tadi setelah saya telusuri tayang pada kanal YouTube Garuda TV milik Gerindra pada tanggal 9 Desember Selasa pagi. Zulkifli Hasan hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan pada Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia yang dilaksanakan Semarang. APSI saat ini dipimpin oleh Sudaryono, kader Partai Gerindra dan salah satu orang dekat Prabowo. Dan Prabowo menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina. Dan dalam acara tersebut, dia sempat menyampaikan sambutannya secara daring. Kalau saya simak kendati Zulhas menyampaikan sambutan sebagai Menteri Perdagangan, namun dalam pidatonya sepanjang lebih kurang 20 menit, dia lebih banyak mengkampanyekan Prabowo, kendati dia coba bungkus dengan candaan karena kata dia tidak boleh berkampanye dan Bawaslu-nya sekarang itu galak. Namun bagi siapapun yang menyimak pidatonya akan paham posisi Zulhas dalam pidato lebih sebagai ketua umum partai pendukung Prabowo Subianto ketimbang sebagai seorang Menteri Perdagangan. Saudara, saya ini dari Sumatera, tadi dia dari Medan kan? Dari Medan. Saya cemburu juga. Sumatera itu pulau besar, penduduknya banyak. Tapi yang dipilih Borneo. Oleh karenanya orang Borneo itu bangga, bahagia. Pokoknya di sana insya Allah mutlak. Saya nggak sebut menangnya loh, saya sebut mutlak aja kan. Enggak kampanye saya sebut mutlak gitu aja kan, nggak sebut menang. Terus saudara-saudara, memang jejak itu penting. Jejak itu penting. Habis itu saya pergi ke Labuan Bajo, NTT. Kami di Sumatera belum pernah tuh datang Perdana Menteri. Labuan Bajo sekarang ada 11 hotel bintang 5.
ada Marriott, ada Ayana, banyak lagi. Sepanjang pantainya Labuan Bajo itu dibikin jogging track seperti New York. Waduh, ada Hudson River itu kayak gitu dibikin. Jalan dua arah. Bayangkan bangganya orang NTT. Menjadi tujuan destinasi wisata kelas dunia. Nah, itu perlu dilanjutkan kan? Lanjut nggak? Lanjut nggak? Makanya harus tadi teriaknya 1 kali gitu loh, ya kan? Nggak kampanye kok, saya cerita, ini kan cerita, boleh dong cerita ya? Boleh nggak cerita? Terbang lagi ke Sumba Timur, di sana dibangun garam. Wah, kita akan mencoba untuk menjadi mandiri di bidang garam dan mengembangkan udang. Wah, siapa yang nggak bangga? Pulau Sumba. Terus dari Kupang terbang lagi ke NTB. NTB juga, waduh, bangganya minta ampun. Sekarang tiap event tertentu, Lombok Tengah, NTB disorot dunia. Ada apa di sana? NTB. Ada apa? Mandalika MotoGP. Tuh, ada jejak. Wah, ini kalau diterusin nggak habis-habis. Oleh karena itu saudara, kalau hari ini, tapi saya belum sebut nih. Pak Sudaryono, sahabat saya, ya. Terlalu semangat saya ya, belum nyebut. Tuan rumah langsung tancap gas, nggak sabar. Soalnya saya sama Bung Sudaryono ini udah puluhan tahun saya. Udah 10 tahun lebih. Ini saatnya, saudara-saudara, saatnya. Aduh. Tanya sama Mas Sudaryono, 10 tahun kita. Maksudnya berteman. Ini anggap kampanye aja sih, enggak kampanye saya kok. Cerita berkawan ya Mas ya. Tuh gitu. Nah ini, jangan nanti diprotes Bawaslu saya. Soal bacaan amin yang coba dihilangkan dan diganti dengan kata kobul itu sesungguhnya juga sudah terjadi di istana. Ini saat itu Presiden Jokowi menyampaikan sambutannya dalam Rakernas Badan Kesejahteraan Masjid. Ketika Jokowi akan mengakhiri sambutannya dan menyampaikan harapan agar acara berjalan dengan baik dan lancar, kemudian hadirin menyambutnya dengan kata kobul, bukan amin. Sekali lagi mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus PKM. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kok kabul? Nangkep saya, nangkep. Kekhawatiran kata amin bergema menjadi semakin menarik perhatian publik ketika Ketua KPU Hasyim Asyari itu meniadakan ritual pembacaan doa seperti pada Pilpres sebelumnya. Hasyim menggantinya dengan mengajak yang hadir itu mengeningkan cipta dan membaca doa dalam hati. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran. Mari kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala sambil berdoa dan bermunajat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menyaksikan dan menikmati dan juga menyimak debat calon presiden yang pertama malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ini kemudian dicurigai dan dipertanyakan oleh Imam Masjid New York asal Indonesia, Imam Samsi Ali.
Dan ketika keesokan harinya Anies berkunjung ke Riau dan bermalam di rumah Ustadz Kondang Kiai Haji Abdul Somad, soal hilangnya doa itu dan kemudian penggantian kata amin itu jadi topik dan guyonan di antara Anies dan Abdul Somad. Itu adalah amin atau kabul? Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang amin. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Mengheningkan. Kenapa jadi tidak ada doa? Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya, masa tasawuf tangannya keluar dua, kan? Tasawuf satu lah, mau gimana kita? Assalamualaikum Bapak Ibu Abang Kakak Adik Jamaah Sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Tidak ada harapan buruk pakai amin. Ya? Semua harapan baik pakai amin. Semua. Beda dengan Zulkifli Hasan, sama-sama bercanda, Anies dan Abdul Somad itu dalam konteks meluruskan kekhawatiran masyarakat mengucapkan kata amin karena asosiasi dan identik dengan paslon nomor 1 Anies Muhaimin. Padahal kata amin itu juga merupakan bagian dari ritual setelah imam membacakan surat Al-Fatihah dan para jamaahnya itu kemudian menyahutinya dengan kata amin. Demikian juga ketika orang tasyahud dan membaca 2 kalimat syahadat itu sambil mengacungkan jari telunjuknya dan satu saja ya, tidak boleh mengacungkan dua jari, dan ini nggak ada kaitannya dengan soal pilpres atau bukan. Nah, soal ini ya yang kemudian digunakan bahan bercandaan oleh Zulkifli Hasan, tapi dia justru membaliknya bahwa pendukung Prabowo saking cintanya pada calon presidennya ketika dulu tasyahud pun mengganti acungan 1 jari menjadi 2 jari. Karena Prabowo adalah paslon nomor 2. Saya ketika kemudian dapat kiriman video dari Zulkifli Hasan nggak terlalu kaget kalau kemudian melihat kehebohan yang muncul di dunia maya, dan bahkan ada yang menilai apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini sebagai pelecehan terhadap ritual sholat. Saya Yusuf Nuarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.